Dipersembahkan oleh Kami dari Roti Jepang Sao, Premium and Halal Sando from Bandung. Masakan tradisional yang berasal dari Kota Kandangan, Kalimantan Tengah. Enak banget sih ini. Perpaduan dengan sambalnya juga enak. Makanan khas Papua. Iya, ini sambal asap. Sepatutnya dimakannya pakai apa? Ikan. Boleh. Tertarik untuk investasi 200 juta. Jadi mau bersalaman atau no? Gimana, mau bersalaman atau tidak? Pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Nah, pemirsa, para calon juragan kita hari ini sudah ada 3 nih. Namun, kalau kita lihat bagaimana mereka ketiga calon juragan ini untuk menarik perhatian dan juga hati para panelis. Mereka tuh berkesempatan ya pemirsa untuk mendapatkan bantuan modal dan juga investasi, serta siapa kira-kira yang akan dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini. Nah, rasanya tidak sabar untuk merayakan peserta yang akan dinobatkan sebagai terjuragan hari ini. Apalagi ketika perayaannya akan lebih spesial, kita rayakan bersama Kongguan The Legendary Biscuit. Pemirsa juga dapat memfollow Instagramnya di @kongguan_biscuit untuk mengetahui info, produk, dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Baik pemirsa, langsung saja kita serahkan kepada coach kita. Yang pertama, calon juragan kita ini dimentori oleh Coach Dewa. Coach Dewa, apa yang menjadi spesial pada calon juragan yang pertama? Siap. Tidak mudah untuk bisa bertahan dalam kondisi sulit, termasuk kena PHK setelah 12 tahun kerja. Peserta Juragan Zaman Now kali ini adalah sepasang suami istri, mantan pramugara dan juga pramugari maskapai Airlines Internasional yang harus kena PHK setelah 12 tahun kerja pasca COVID. Tentu ini menjadi sebuah kejadian yang tidak akan dilupakan dan hingga membuat akhirnya dia melakukan sebuah terobosan-terobosan dalam kehidupannya, termasuk menjadi seorang pebisnis. Bisnis yang ditekuninya adalah roti Jepang. Namanya adalah Roti Jepang Sao. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Ari dan ini istri saya Katisha. Kami dari Roti Jepang Sao, Premium and Halal Sando from Bandung. Berikut ini adalah produk fruit sando kami. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mencobanya. Silakan Ibu Dian. Kita punya varian original, matcha, coklat, dan cako untuk buahnya. Yang belum pernah. Yang favorit ini strawberry original. Lalu yang keduanya matcha. Bapak silakan. Silakan. Baik. Cukup? Oke. Baik para panelis, saya mencoba untuk mempresentasikan Roti Jepang Sao. Kita diawali tahun 2022. Untuk konsep atau brandingnya kita menggunakan konsep Jepang tradisional seperti di Kyoto. Lalu juga untuk kita mempunyai ikon Sao, anak kecil Jepang yang lucu, dan kita ilustrasikan menggunakan kartun seperti manga Jepang yang sangat terkenal. Mungkin perpaduan ini yang membuat Roti Jepang Sao mudah diterima oleh anak-anak dan keluarga di Kota Bandung khususnya. Bapak dan Ibu, kami mengharapkan Bapak dan Ibu bisa menjadi strategic partner kami, bisa bergabung dengan kami, dan timnya bisa membantu kami dalam memperbaiki manajemen, sistem, dan finansialnya. Dan juga kita membuka investasi sebesar 200 juta untuk saham sebesar 10%. Sekian mungkin dari kami, terima kasih. Kenapa fruit sando yang dipilih? Jadi mungkin di awal kita sudah menentukan ini Japanese bakery. Oke. Gitu. Dan patokannya kenapa? Pertama, marketnya besar, lalu setelah itu kita mencari spesialisasi lagi. Dan ternyata sando cukup menarik dan di Indonesia belum banyak yang kenal. Dari segi scalability, misalkan mau buka di Bali atau Jakarta, seberapa sulit? Kendala utama ini tuh kan produknya sebenarnya adalah karena dia pakai fresh cream, dairy cream bukan yang non dairy, dia itu harus selalu dingin.
baik produk jadinya atau si krimnya sendiri ketika belum jadi. Jadi modal utama kita tuh di kitchen sekarang adalah chiller. Nah sekarang mungkin visi ke depannya, sekarang kan mulai dengan sini, oke, suatu specialized product gitu kan. Tapi apakah ke depannya mau lebih ke arah bakery, yang orang walk in, apakah ke sana mau ke arah produk yang bisa dibawa oleh-oleh? Ya sebenarnya kita pengennya seperti, kita sebenarnya membenchmark Mivi, brand Mivi yang di Jepang. Jadi kayak merchandise, jadi dia sebenarnya hanya Dia roti, tapi dia punya IP Saho atau IP toko itu, dan dijadiin banyak merchandise gitu. Teman-teman ini kalau berbisnis, apakah terbuka untuk another strategic things dengan ketika ada partner, atau memang ini sudah jadi idealisme? Contoh ya, misalnya kalau saya mungkin melihat produk yang ditaruh di belakang itu jauh lebih potensial untuk cabangnya banyak sekali dibandingkan yang di depan. Ya, dengan kemungkinan distribusi, konsumsi harian, and then juga kemudian shelf life-nya lebih lama seperti itu. Atau memang sudah, enggak, saya akan ngerjain yang depan gitu. Kalau terkait dengan pengembangan, atau ini masih open untuk discuss strategi dan lain-lainnya. Untuk saat ini, aku masih yakin sama produk Sando ini. Ya, satu kita ngelihat dari sisi market ya. Bakery dengan banyak varian itu tentu lebih menarik dan atraktif terhadap pasar ya, dan juga punya umur lebih panjang dibandingkan yang sandonya. Walaupun both itu bisa berjalan, artinya begini, kita bisa jualan cake dan kemudian ada bakery-nya. Nah ini juga bisa seperti Zando dan kemudian ada bakery-nya. So both bisa berjalan bareng seharusnya. Ya intinya sih bisnis bakery seperti ini ya tentu dengan satu outlet juga bisa make money, bisa profitable. Cuman kan kata kuncinya ya adalah scalability lah, economies of scale. Dengan lebih banyaknya produksi, HPP-nya juga akan lebih murah, brandingnya juga akan lebih bergaung. Ya pada intinya kita harus punya outlet yang lebih banyak gitu. Kalau boleh tambah Pak, kita sebenarnya udah mulai ini menyerupai Mivi. Bikin shokupan bentuknya kucing sama kelinci. Bisa dibawa ke depan. Apa namanya? Bisa yang di belakang itu apa aja sih? Oh ini roti-roti tambahannya Pak. Roti-roti. Bawa aja. Oh bawa. Dan itu tahan lama. Maaf. Dan ini tahan lebih lama. Ini 4 hari di kulkas karena kita tidak pakai pengawet ya. Ini sebenarnya jadi kita specialize di shokupan juga kan. Ada shokupan yang base-nya dari si Sando itu. Shokupan matcha kita jual, shokupan coklat kita jual, shokupan charcoal kita buat. Lalu ini untuk mengatraksi anak kecil, kita bikin yang bentuk kucing, kita bikin yang bentuk kelinci gitu Pak. Kalau ini suplementari ininya aja Pak, buat si Sandonya sebagai main produknya. Kalau resepnya dari mana? Yang Kenapa, Pak? berincas terhadap resep dan produk development-nya siapa? Saya. Oh, Ya. yang beli sandonya anak-anak atau orang dewasa atau gitu? Pertamanya. Iya, pertamanya pasti anak-anak ya. Suka ngelihat warna-warni dan buah-buahan gitu. Tapi ibu-ibu dan anak muda juga, mereka juga suka. Sebetulnya kalau dari segi palet, saya rasa enak, dalam artian dari freshness buahnya, itu juga sebuah produk yang menarik secara visual gitu. Tapi untuk kedepannya, saya rasa perlu juga untuk roti Jepang Saho lebih banyak mendalami soal resep-resep supaya punya produk yang betul-betul enak, diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, dan punya pengembangan produk yang lebih variatif lagi dan lebih enak. Nah, sebenarnya justru pemilihan Sando itu sendiri sebagai produk utamanya dalam roti Jepang Saho menjadi sebuah strategi yang cukup bagus kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena itu akan menjadi produk core-nya yang akan membuat positioning kuat di benak pasar. Mereka akhirnya datang, ketika pun mereka datang, mereka ngambil roti-roti yang biasanya bakery yang lain, itu gak jadi masalah. Kalau dalam bisnis itu ada namanya additional revenue-nya. Jadi ada namanya core revenue, ada core product gitu. Oke, baik. Coach, bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan untuk meyakinkan tim panelis? Ya, pada dasarnya mereka berdua banyak belajar dan juga
pembelajar dan pastinya juga bersabar ya. Pada saat kita mentoring, biasanya kan kita selalu encourage mereka untuk bisa tumbuh secara signifikan dan cepat. Tapi beliau sadar, beliau pemain baru, beliau sadar juga ini harus diperbaiki semua fundamental dan manajemennya. Maka ketika pun memberikan sebuah offering kepada panelis, lebih kepada ekspektasinya adalah bisa support mereka untuk bisa bertumbuh juga gitu dari segi manajemen, kapasitas dan lain-lain. Dan ini mengingatkan saya waktu JJN sebelumnya, ada yang juga diinvest sama panelis itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang isunya adalah bukan isu tentang seperti apa, tapi kepada butuh kawan-kawan panelis untuk masuk, untuk bantu kita untuk bisa bertumbuh gitu. Oke, baik. Tapi saya penasaran sih, itu kan Shokupannya lucu ya. Gambarnya Bunny ya? Kelinci, benar. Dan kucing. Oh, oke. Itu harganya kira-kira berapa, boleh tahu? Oh, ya, ini kita hargain 28.000 untuk 5 slice. Ini udah kita potong. Oke, 5 slice. Dan Iya. itu ada bunny dan juga ada kucing. Oke, kita akan lihat ya. Apakah produk dari roti Jepang Saho dan juga presentasi dari roti Jepang Saho ini dapat memikat hati para tim panelis. Pemirsa, masih ada 2 calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi. Siapakah mereka dan akan seperti apa? Siapakah akan menarik perhatian dan juga hati para tim panelis? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Masakan tradisional yang berasal dari Kota Kandangan, Kalimantan Tengah. Enak banget sih ini. Saya akan coba cari. Resep otentik yang tidak bisa ditemukan di seluruh Palangkaraya atau memang pemainnya itu banyak? Dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.